Ya. Berarti kita mau wujud dari wujud nggak? Iya. Berarti ibu bapak bagian dari papan tulisnya semesta raya nggak? Iya. Tapi ibu bapak papan tulis itu bukan? Bukan. Aduh, saya tuh mau ngomong agak kasar tapi baru pertemuan ketiga, nanti ya, tenang ya, santai. Nah, kita soalnya kalau naik ke situ nyetrum puyeng gitu. Tapi at least kita ngerti dulu bahwa setiap wujud ada mawujud, ada mahiyat. Artinya apa? Kalau kita sadar sama wujudnya, aman aja. Contoh. Wujud itu listrik. Mawujud TV dan kulkas. Mahiyatnya TV memberikan tontonan, kulkas berfungsi mendinginkan AC. Paham? Sekarang saya tanya, TV dan kulkas kalau nggak ada listrik, nyala nggak dia? Jadi esensi ibu bapak bisa nonton TV karena ada, nah gitu. Tapi karena filmnya udah drakor sedih-sedih banget, boro-boro kepikiran listrik gitu. Yang ada gua lagi sedih. Paham nggak? Padahal pun ibu bapak nonton bioskop, yang ibu bapak lihat cuman layar putih dari awal juga. Betul nggak? Sehingga nanti kita akan ngerti, oh itulah yang dimaksud Allah itu wujud. Jadi nanti ibu bapak bakal ngerti Allah itu siapa gitu. Nanti kita ngerti ke situ. Karena kalau kita nggak ngerti siapanya Allah, selama-lamanya akan mengallahkan sesuatu yang ilusi. Oh iya tuh Bu. Makanya kenapa kalau kita mau pulang ke Allah harus tahu alamatnya nggak? Nah terus alamat Allah di mana? Kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Jadi Allah itu sesuatu yang dekat, sesuatu yang jauh. Jadi ibu bapak pulang ke Allah, pulang ke tempat yang jauh atau yang dekat? Nah itu kata kuncinya. Jadi maksud saya ibu bapak, jangan sampai nggak peduli sama yang dekat-dekat sama kita. Minimal jalan kembali ke Allah adalah berbuat baik sama orang-orang terdekat. Selesai. Pasti. Kenapa terkoneksi Bu? Karena sumbernya datangnya dari sumber yang sama. Kita nanti cuman beda identitas, beda nama agama, beda nama pemahaman, beda nama warga negara, beda nama lokasi lahir, beda-beda. Ributnya nanti di wilayah identitas. Betul. Makanya semua bentuk identitas itu namanya ilah. Semua wujud namanya la ilaha illallah. Jadi ibu bapak gampangannya berarti ibu bapak kalau ngelihat semua orang Allah juga nggak? Bagian dari dia nggak? Mau wujudnya dia nggak? Ya udah jangan dihina dong gitu. Ya. Kenapa L bukan di mawujud? Kenapa? Listrik bukan di mawujud. Karena L ini adalah daya hidupnya. Oke. Daya hidup itu muncul dari sesuatu yang lain yang bukan. Ya. Kalau interpretasi daripada ruh dan jasad, sebetulnya bukankah ruh itu mawujud dari wujud? Enggak. Kenapa? Karena L atau listrik adalah energi, di mana energi nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, dia hanya bisa bertransformasi. Listrik dari mana ciptaannya, Pak? Listrik itu timbul kan dari energi yang bertumbukan. Iya, ujungnya berarti energi. Makanya semua wujud datang dari energi. Semuanya hanya mewujud dari setiap energi. Bahasa saya sebetulnya itu bukan L, tapi E, energi.
Sementara L-nya adalah energi yang ketemu dengan energi. Oke. Kalau itu saya agree. Cuman supaya gampang saya kasih analogi gini gitu loh Pak. Oke, nah, saya analogikan ke ruh. Ya. Sebetulnya ruh itu antara pertemuan dengan energi apa yang Allah Maha tahu lah ya. Ya. Yang kita sebut ruh. Oke. Jadi sebetulnya wujudnya tetap Allah, Ya. wujudnya ruh. Oke. Kalau dianalogikan sebagai bagian, sebetulnya jasad ini juga bagian. Ya. Tulisan-tulisan ini adalah bagian, Allah tulisan bagian, lingkaran itu bagian. Jadi sebetulnya wujud juga, ruh itu wujud. Betul, betul, betul. Jadi bukan ruh itu, aku bukanlah ruh, ruhku bukanlah aku bukanlah ruhku. Ya. Karena aku ya aku tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa diinterpretasikan. Ya. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Supaya saya nggak kusut nih. Ya. Ya, gini Pak. Saya ngerti maksudnya sih Pak. Cuman kalau bahas ke situ, ini rada agak panjangnya nanti ke sini nih gitu. Tapi dapat nggak maksud saya ketika kita ngerti di sini ada wujud, mawujud dan mahiyat, artinya apa? Setiap apa yang kita lihat itu hanyalah mahiyat sama mawujudnya. Jangan lupa sama wujudnya gitu loh Pak maksud saya. Itu dulu aja. Gitu. Saya paham Pak, paham banget. Ya. Lalu kenapa Allah itu meniupkan? Saya pengen dapat sesuatu. Nah itu tadi kontradiksi. Kenapa Allah meniupkan? Karena dia punya perencanaan untuk mewujudkan segala perencanaannya dia gitu loh Pak. Itu aja. Karena kita bagian dari part planning besarnya dia gitu. Makanya dia mau mewujudkan gitu. Ya. Iya. Nah ibu bapak juga jangan mikir Adam tuh laki-laki namanya bapak Adam. Bukan. Nah, nanti kita bahas Pak. Gitu. Adam dan Hawa itu bukan laki-laki dan perempuan nikah punya anak. Bukan. Karena Adam dan Hawa itu proyeksi dari satu yang namanya ruh, yang satu namanya jiwa. Nanti kita bahas ke situ. Maka Yang pulang bisa kemana? apa? Yang pulang itu kemana? Nah, sekarang saya tanya. Berarti kalau ibu bapak udah mulai paham adalah Allah ada di mana-mana, terus pulang mau kemana? Iya tahu ke Allah. Nggak berarti kan pulang itu jangan mikir nanti aku pulang. Enggak. Nah, jadi ibu bapak, tapi tolong direnungin ya. Ibu bapak telah ada di tempat pulang, udah gitu aja. Cuman urusannya jangan-jangan nggak sadar gitu aja. Karena kenapa? Ibu bapak mengalami amnesia massal, udah gitu. Iya. Akibat identitas. Lo masa mau ketemu Allah nunggu nanti? Aku mati dulu terus ketemu Allah. Kalau ketemu, kalau enggak, apalagi salah alamat, repot nggak? Ah, gitu. Oke ya, sip. Sip nggak ini? Mantap. Dapat ya? Oke, ini kayaknya silabus cepet lah di masjid ini karena soalnya pesertanya cerdas-cerdas, mantep Bu Pak ya. Nah. Ini kata-kata wujud mawujud mahiyat beneran Bu Pak. Ini biasanya ada di urusan-urusan udah ke 15, 16, 17 gitu. Tapi karena sparklingnya ada ya udah gitu. Gitu ya. Makanya Ibu Bapak kenapa sih sekali lagi ilmu tertinggi itu adalah ilmu pengenalan diri untuk mengenal Tuhan, itu aja. Dan itu seumur hidup gitu by the way. Sehingga nanti Pak Tata akan mendapatkan jawaban tanpa kata-kata gitu. Karena Ibu Bapak maaf ya, begitu jawaban Ibu Bapak masih ada kata-kata dan ada hurufnya, itu semua masih basa-basi. Pasti masih basa-basi. Karena jawaban langsung, jawaban yang tanpa kata-kata dan tanpa suara. Nah itu nanti terkoneksi namanya. Contoh. Gini. Ya gini. Ibu Bapak dapat jawaban dari saya pakai kata-kata, betul? Kata-kata saya datang dari rasa saya, betul? Rasa diungkapkan pada kata-kata, tereduksi nggak? Ah, gitu. Sehingga nanti Nabi Muhammad akan ngomong satu statement keren banget. Ya Rasul, Quran sejati apa? Simple. La sautin wala harfun. Udah nggak ada suaranya, udah nggak ada hurufnya. Kenapa? Yang ada hanyalah rasa. Yang ada adalah rasa. Ibu Bapak bisa jelasin ke saya tentang manis nggak? Nggak bisa.
Kang manis itu ya, apa ya? Ya pokoknya manis aja. Nah udah ujungnya. Rasa dalam arti di samping kita merasakan nikmatnya sholat, gitu kan. Udah merasakan kenikmatan itu. Itu namanya perasaan. Beda. Ada rasa, ada perasaan, ada merasa. Itu beda semuanya. Aku tuh kayaknya merasa udah soleh deh. Nah itu merasa namanya. Ini kita bicara rosok rasa. Nah. Apa? Ya, rasa menjadi perasaan, menjadi merasa. Jadi sholat itu urusan rasa atau urusan perasaan? Rasa, bukan perasaan. Kalau sudah jadi rasa. Ya gimana mau jadi rasa lagi? Allahu Akbar. Rakaat 2, rakaat 3. Nah, kalau ini mabuk namanya. Nah, itu beda. Betul. Karena puncak dari wujud itu cuma satu, Bu, Pak. Welas asih. Rahman Rahim. Saya jatuh hati sama istri saya itu karena itu berarti. Iya. Mungkin dulu tapi mungkin, Pak. Ya, itu kayaknya lebih tepatnya pakai dulu sih, Pak. Berarti dulu saya jatuh hati. Nah, itu oke. Nah, soalnya kan sekarang belum tentu ya. Dia lagi. Ya, ya udah. Besok puas nih kayaknya. Makanya ibu bapak penting membedakan mana Rahman, mana Rahim. Ini dua hal yang berbeda. Rahman diberikan, tapi Rahim belum tentu. Itu beda. Antara sayang dan cinta itu beda. Maka di Quran urusan pernikahan gak ada kata-kata sayang di situ. Yang ada adalah sakinah. Bukan kecintaan, bukan kesayangan, tetapi ketenangan. Different. Karena boleh jadi ketika nanti kita bicara level cinta level rendah, itu namanya transaksi. Iya. Dan ketika kita udah melepaskan menjadi unconditional love, nggak ada lagi ina itu transaksional, disitulah yang disebut Rahman Rahim. Makanya disebut litaskunu ilaih. Makanya orang ini suka sok-sokan nih ya, nggak ngerti tapi sok-sokan benar. Once ibu bapak ngomong kalau ada di pernikahan, semoga sakinah mawadah warahmah. Tuhan tuh marah sebenarnya. Ya jelas marah lah. Kok semoga sih gitu? Ya, sehingga sakinah. Nah ini kalau diterusin jadi ceramah pernikahan kita ya. Dikit-dikit ya supaya paham. Ibu bapak maaf nih. Mawadah dan warohmah itu adalah kasih dan sayang. Pertanyaan saya, kasih sayang Allah itu semoga atau pasti? Ya udah, jadi kalau mau pakai kata-kata yang benar, cuman satu, semoga sakinah titik. Kenapa? Mawadah warohmahnya udah mesti gitu loh. Ini kan gara-gara nggak ngerti, semoga samawa. Habis gitu semoga til jannah, betul nggak? Padahal jannah itu kebun, bener nggak? Berarti sampai depan tuh kebun. Nah, semoga kalian sampai ke kebun. Nah, gitu. Apa urusannya coba? Betul nggak? Tapi ya udah aja sih. Ibu bapak ingat lah ya, meskipun kita udah paham-paham begini, nggak usah nanti besok ada pernikahan ada orang ngomong semoga sakinah. Sini, sebetulnya nggak usah, udah biasa aja. Udah biasa aja. Ya, disitulah kita penting untuk bijak sana, karena yang ngerti-ngerti gini cuma 1% masalahnya. Jadi nggak usah nyala-nyalahin, udah yang penting oke. Karena kenapa? Kebanyakan orang pasti cuma ikutan. Tren, sip ya? Dapat ya? Dah. Wah, di sini mah udah nggak usah bahas pernikahan lah, udahlah. Nah, ya, udah kelas-kelas bapuk di sini ya. Udah levelnya lu lagi ya. Ya, ya, Dimundurin lagi jauh ke belakang yang tadi ya kan. ya, Mohon maaf nih. ya. Yang tadi bilang terus kedengaran kuping saya gitu. Oh, jelek lu gitu. Ya, Nah, itu kalau tidak terucapkan kan nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Biarpun
saya jelek terus dia lihat jelek nih orang ini, tapi nggak ngomong nggak apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dalam wilayah bahasa komunikasi. Tapi apa-apa di sininya. Kan berarti kan Tahu, apa saya kan nggak tahu dia ngomong. iya, Bapak nggak tahu. Tapi vibrasi saling komunikasi nggak? Ah. Ya. Jadi ketika nanti kita kok nggak nyaman sama orang ini, jangan-jangan dia banyak ngejelekin tapi nggak ngomong gitu loh, Pak. Iya loh. Iya, karena vibrasi nggak bisa bohong. Muka masih bisa, mata nggak bisa. Kecuali yang ahli banget acting, oke lah. Tapi vibrasi nggak bisa bohong. Dan Gitu. kan saya jadi nggak punya perasaan apa-apa buat dia gitu Pak. Oh iya, nggak apa-apa juga. Ya kan, jadi terus nggak ada yang tadi dia ngomong sekali terus Ah, kita kali kan ya nggak ada. benar. Tapi mendingan diomongin. Bapak latihan. Iya, kalau Bapak sekarang nggak ada yang ngelatih, Bapak nggak jagoan dong. Betul nggak, Pak? Contoh. Ibu Bapak, kalau saya mau jadi orang sabar, harus banyak ketemu orang nyebelin nggak? Ya udah gitu aja. Jadi kalau ibu bapak nggak pernah ketemu orang nyebelin, ibu bapak nggak akan jadi orang sabar. Dan bukan kebetulan sih, memang faktanya orang yang akan membuat kita paling sabar, paling hebat, paling ikhlas itu cuma ada dua, pasangan dan anak. Udah gitu aja. Udah. Iya. Jadi jangan heran kalau pasangan nyebelin banget, jangan heran. Itu sistemnya, Bu, Pak. Ibu bapak nih ya. Nih. Ibu bapak nanti pulang baca surat 64 ayat 14. Ketahuilah, pasanganmu dan anakmu adalah musuh bagimu. Jelas. Jadi musuh besar hidup kita siapa? Pasangan. Jadi ibu-ibu tidur sama musuhnya nggak kira-kira? Iya. Pun sebaliknya. Nah, makanya dari permusuhan itu ciptakanlah sakinah. Kalau pengen musuhnya banyak, Iya. Jadi kalau istrinya banyak berarti otomatis yang banyak apanya? Puyeng pasti gitu. Nah ini Pak Tata mulai-mulai nih ya. Nah, belum ngerti tauhid udah ngomongin poligami gitu. Nah, tapi emang modus-modus gitu sih. Tapi Pak Tata saya mau kasih tahu aja, lebih baik minta maaf daripada minta izin Pak Tata. Udah gitu aja. Karena kalau nggak dimaafin berarti kamu nggak takwa ya. Nah gitu Pak, udah beres gitu. Kang, mumpung di sini tadi. Iya. Tadi kan saya akan bilang apa ya bahasanya tadi? Siapa yang membuat kita sebel? Kita atau orang itu? Iya. Ya kan? Tadi Bapak ini bilang artinya kalau ada orang yang menyebalkan itu adalah bahan ujian bagi kita. Iya. Berarti bukan kita yang menguji diri kita sendiri, tapi orang itu justru memberi kita ujian supaya kita berlatih. Enggak juga. Enggak. Karena Bapak bukan berantem sama menyebelinnya dia. Oke. Bapak berantem sama ego sendiri. Jadi bahasanya bahwa kita sebetulnya mencari penyakit sendiri. Betul. Bahasanya begitu. Betul. Padahal yang memberikan penyakit itu dia. Bukan, dia memancing. Oke. Dia memancing untuk kasih tahu bahwa di dalam diri Bapak masih ada penyakit gitu. Dan Bapak nggak sadar penyakitnya ada. Selalu ada pasti. Selalu ada. Cuman nggak sadar. Nah itulah peran di antara ruh sama jasad, ada jiwa gitu kira-kira. Berarti ada faktor setan X di situ, Pak. Betul. Nah tapi faktor setan itu, ingat, setan itu konteksnya adalah setan adalah sesuatu yang sudah menjadi ego di dalam dirimu. Itu namanya setan. Apa ikut ketiup waktu itu, Pak? Kenapa? Kan ditiupkan. Ah. Setannya ikut. Gini. Ibu bapak, ini kita bahas di pertemuan yang akan datang sih. Jadi gini, aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk menjadi hamba menyembahku, begitu nggak? Ya, sekarang saya tanya. Berarti antara jin dan manusia untuk beribadah, jin dan manusia adanya di mana? Ya manusia itu kan tadi di dalam diri sendiri.
Berarti Tuhan ngasih 2 perangkat. Jin itu artinya kecerdasan, kepintaran. Itu namanya jin. Manusia itu kebijaksanaan. Sekarang saya tanya, pintar bisa korupsi nggak? Berarti dia pakai jin tapi nggak jadi manusia gitu kira-kira. Nah sekarang saya tanya, ibu bapak begitu kita lahir dikasih pengetahuan nggak? Bisa bikin pintar nggak? Keinginan bisa terjadi nggak? Nah itulah keinginan-keinginan yang akan membuat kita terus-menerus ingin menguasai atau terus-menerus ingin ngasih semua keinginan-keinginan yang bentuknya adalah setan gitu kira-kira. Jadi kepintaran kita setan kita bukan? Iya dong. Berarti ketika menuntut ilmu termasuk setannya nggak? Maka begitu setan masuk, datangnya konsep, datang program. Itulah yang disebut makan buah huldi. Maka Adam adalah wujud yang dia makan buah huldi, akhirnya wujud menjadi mahiat gitu kira-kira. Jadi banyak mau nggak dia? Emang ibu bapak waktu anak-anak kecil banyak maunya nggak kira-kira? Enggak. Tapi dia banyak mau ketika dia udah dengerin ini, dia makan huldi nih. Jadi punya konsep. Oh, yang bagus itu kalau saya dapat 5. Jadi konsep nggak? Nah, begitu nggak dapat 5, buat dia jadi nggak bagus. Jadi ego nggak? Jadi berantem sama ego nggak kira-kira? Contoh. Ibu bapak maaf ya. Hari ini ada orang yang hidungnya pesek, dipanggil pesek ngamuk bu, Pak. Enak aja, padahal emang pesek gitu. Pertanyaan, kenapa dia marah ketika disebut pesek? Karena konsep keren menurut dia yang hidungnya mancung. Berarti urusannya bukan sama peseknya, pengetahuan, konsep, program. Yang keren menurut aku yang hidungnya mancung. Maka begitu dia ngelihat mukanya terus, dia akan menghina mukanya terus karena kenapa? Konsep huldi yang ditempatkan di sini itu adalah yang keren, adalah yang mancung. Nah, jadi konsep bener. Paham nggak? Sehingga ibu bapak kita ini sudah terpapar buah huldi nggak kira-kira? Iya. Nah buah-buah huldi itu yang ngebuat dia jelek, dia enggak, dia nyebelin, dia asik. Tapi kalau kita lepas itu semua, aku hanya ngelihat wujud sebenarnya, selesai. Maka yang membuat kita tidak melihat Allah dimanapun adalah kita terhijab kesadaran oleh apa? Konsep. Hijab bukan kerudung loh ya. Bukan, hijab itu batas. Hijab, khimar, humur, kerudung, jilbab, jalaba, ini beda-beda semuanya. Jadi kalau sekarang, yuk ke toko hijab, nah ini rada gak nyambung aja. Yuk kita ke toko batas, apa coba gak nyambung. Tapi mindsetnya sudah terprogram bahwa hijab itu adalah kain kudung, beda. Gitu. Sip ya? Ya. Jadi konsep nih agak menyimpang tapi mesti nyambung nih. Konsep diuji Tuhan. Ketika kita merasa bahwa susah, yang diuji. Ya. Padahal sebetulnya konsep ujian itu sebetulnya berbarengan dengan huldi itu. 42 ayat 30. Berbarengan dengan huldi itu kan? Pasti. Sebetulnya konsep ujian itu memang udah dari awal udah ada. Pasti. Sehingga kita berantem apa enggak? Betul. Begitu kurang lebih. Betul. Makanya ibu bapak semakin banyak semakin berat hidupnya. Semakin banyak punya, semakin banyak ujian nggak? Iya. Karena kenapa? Kita nanti ngerti bahwa contoh, ibu bapak hidup pasti ada ujian, setuju nggak? Siapa yang ngasih? Awas kalau nyebut Allah mengujiku, Allah pusing lah lu yang milih. Tapi konsepnya sebetulnya memang ujian. Tapi bahasanya mungkin bukan itu kali. Karena yang berantem itu kan dalam diri kita sendiri kan. Iya, gini. Yang dikasih dari awal itu kan Allah yang memberikan pertama kali. Betul. Tetapi semua kata kuncinya adalah konsekuensi. Contoh. Semua yang datang ke kita itu namanya kejadian. Kejadian bahasa Arabnya musibah.
Berarti musibah itu hal baik, hal buruk? Itu tergantung. Karena kata begitu orang sakit, dia merasa bahwa sakitku mendiamkan aku sehingga aku mengenal Allah. Berarti sakitnya baik nggak? Baik. Tapi in general way namanya musibah. Nah, ketika musibah itu kasaran kata gampangannya mendekatkan ke Allah, namanya ujian. Jadi dekat atau enggak? Kalau itu menjauh dari Allah, namanya azab. Contoh, ada ibu-ibu naik beca jatuh, bau. Si ibu ini lagi diuji atau lagi diazab? Dengerin dulu. Ada ibu-ibu naik beca, buk, jatuh. Si ibu ini, dia lagi diuji, lagi diazab. Nah, berarti di tahapan ini ceritanya belum lengkap, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia mendapatkan musibah. Kan kalau ketemu orang sakit, ibu bapak kan suka aneh-aneh ya bahasanya. Udah bu, namanya juga musibah, betul? Udah bu, namanya juga ujian. Udah bu, namanya juga cobaan. Tapi yang jangan, udah bu, namanya juga azab. Jangan. Takut dia nggak ngerti, nanti sakit hati. Berarti kalau kita ngelewat ke rumah sakit, semuanya lagi diazab nggak? Belum tentu. Saya lengkapin ceritanya ya, bagus Pak pertanyaan Pak. Bagus nih, saya lengkapin ceritanya. Si ibu ini naik beca mau datang ke rumah temennya, mau ngegosipin temennya. Berarti dia jatuh gara-gara dia apa? Nah, dengan harapan kalau diazab treatmentnya satu, tobat kembali. Berarti jatuhnya dia pengingat. Oh oke. Kayaknya dari something wrong nih, gue dikasih jatuh. Pilihannya mau tobat atau enggak? Tapi kalau si ibu ini niatnya naik beca mau sedekah ke kampung belakang, jatuh, itu namanya diuji. Masih tetap mau sedekah atau enggak? Makanya kalau lagi diuji, treatmentnya ada dua, sabar, syukur. Nah sekarang saya tanya, ibu bapak lagi benar-benar tahu diuji atau diazab enggak? Loh ibu bapak duduk di sini lagi diuji nggak nih? Atau jangan-jangan lagi diazab? Oh bisa nggak? Bisa. Kalau yang datang ke sininya kepaksa misalnya. Nah, Pak kenapa datang? Dipaksa istri. Diazab aja. Udah pasti gitu. Misalnya. Nah, ibu bapak nanti ini kita akan bahas di 4 pertemuan yang akan datang sih. Tapi intinya satu bu, Pak. Keren. Ini penting banget. So ibu bapak nggak usah terlalu pusing. Ya ini ujian azab. Nah udahlah nggak usah terlalu pusing. Supaya aman, mau ujian kek, mau azab kek, kerjain aja 3-3-nya. Sabar iya, syukur iya, tobat iya, beres. Dan yang penting untuk kita sadari, semuanya datang karena perbuatan tanganmu udah jangan nyalahin siapa-siapa. Gak ada. Ibu bapak maaf ya, Allah itu wujud, dia cuma nyiapin sistem, kamu yang main di sini. Jadi yang bikin kurikulumnya kamu, yang ngejalanin kurikulumnya juga kamu. Aku penyedia jasa sekolahnya aja. Apa? Menghidupkan kan? Daya, kalau nggak ada daya nggak bisa sekolah dong. Nah, sekarang saya tanya, yang membedakan prestasi kita berarti ruh, jiwa atau jasad? Gini. Semua petunjuk itu ditiupkan, semua kita petunjuknya udah, karena nanti Quran sejati itu di ruh. Nanti kita ngerti ke situ. Nah, sekarang saya tanya, berarti kita semua di sini kualitas ruhnya sama nggak? Sama. Berarti ibu bapak petunjuknya udah ada di dalam semuanya nggak? Dicicil nggak? Enggak, semuanya udah sama.
Berarti kita kesadarannya sama nggak? Sama. Tapi yang beda kualitas pelitnya, udah gitu aja. Itu ada di jiwa. Karena jiwa berhubungan sama ego. Jadi sekarang saya tanya, seruangan ini berarti kesadarannya tunggal nggak? Tunggal, cuman jiwa kita, ego kita, pilihan kita beda. Jadi bukan kesadarannya berbeda, tetapi yang menutupi kesadarannya yang berbeda. Maka jiwa punya potensi menutupi ruhnya. Asar kita? Oke. Sip ya? Oke Ibu Bapak? Terakhir. Berarti pertanyaannya. Kalau Ibu Bapak ingin terkoneksi ke ruh, apa yang harus dilakukan? Kan gini nih, si ruh ketutup sama jiwa nih, ketutup. Berarti kalau ruhani ini pengen aktif, kesadaran pengen aktif, pengen terkoneksi sama Allah gitu gampangannya, apa yang harus dilakukan? Simpel, buatlah jiwamu tenang. Latihlah jiwamu dalam ketenangan, maka dalam jiwa yang tenang kita akan terkoneksi ke sumber, gitu kira-kira. Makanya Quran mengencourage kita, ya ayuhan nafsul, wahai jiwa yang tenang. Berarti kalau ibu bapak pengen jiwanya tenang harus berlatih nggak? Satu, latihan jangan pelit. Yang kedua, latihlah untuk menahan amarah. Dan yang ketiga, latihlah untuk terus memaafkan. Selesai. Jadilah orang takwa. Maka orang yang takwa pasti jiwanya kalau jiwanya tenang berarti ruhnya menampil. Nah ibu bapak, sesaat jiwanya tenang, di situ kita akan ngerti bahwa kita sudah sampai rumah, gitu kira-kira. Maka semua ritual hanya mengajarkan kita untuk membuat jiwa kita semakin tenang. Nah, klasifikasi jiwa seperti apa? Kualitas jiwa seperti apa? Bagaimana inti dari semua progressing jiwa? Kita akan bahas di episode yang akan datang. Tetapi begitu ibu bapak sekarang mulai sadar, ingat satu poin. Ibu bapak ngelihat siapapun, yang kita lihat adalah wujud, titik. Dan kalau kita udah ngelihat wujudnya, di situ kita akan mengurangi. Satu, kurangi penilaian. Dan once kita sudah mengurangi penilaian, itu akan membuat jiwa kita semakin tenang. Oke? Yuk kita sama-sama latihan untuk terus-menerus menenangkan jiwa. Oke ya ibu bapak ya? Kita udah asar, jadi kita insya Allah selesaikan. Insya Allah kita akan detailkan lagi. Ibu bapak, rekaman ini sebelum pertemuan yang akan datang tolong ditonton minimal 2 kali, oke? Next kita akan gas derajat jiwa. Supaya kita akan lebih detail lagi, oh jiwa itu ini, derajatnya gimana cara masuk ke level mutmainah gitu kira-kira. Sip ya, ibu bapak ya? Oke, sebelum kita asar, kita tutup dulu. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun ibu bapak, sehat selalu dan tetap bahagia, dan semoga kita sama-sama selalu belajar dan melatih supaya jiwa kita semakin tenang. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Nuhun Pak, mantap Pak. Asik Pak, kita nanti bahas lagi Pak. Guys, aman ya suara ya? Apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Sebelum kita melaksanakan sholat asar, kita akan berfoto. Oh iya, foto dulu, yuk.